Aduh. Utang pemerintah tembus 6.418 triliun pada Mei 2021. Pusing bro. Kenapa? Itu utang pemerintah tembus 6.418 triliun. Kenapa lu pusing? Ya pusing lah. Jadi gini, gua kan bayar pajak ya, dan salah satu alokasi pajak itu adalah untuk utang, pembayaran utang. Jadi bisa dibilang kalau gua juga ikut nyaur utang negara, Ya emang gitu teorinya. ya kan? Jadi wajar dong kalau gua mikirin, karena kan gua bayar. Ya. Jangan pemerintah pernikahannya seleb aja gue pikirin, diundang kagak, kawin kagak, gue ikut mikirin kan lucu gitu. Tapi kalau utang pemerintah ya wajar dong kalau gue mikir. Ya. Bukan Kenapa? mikirin artinya peduli. Ya maksudnya ada apa? Utang ada apa dengan utang Oke maksudnya? deh, gue nanya sama lo aja bro nih. Jadi kita bikin kayak gini ya, dari berbagai sumber informasi. Ini salah satunya dari lo dan mungkin juga dari informasi yang ada di berbagai media ya, apalagi keterangan dari pemerintah, supaya nanti gue pikirin nih hasilnya, apakah gue sepaham. Kalau gue sepaham berarti bagus, at least walaupun gue punya ikutan bayar utang tapi gue paham. Kalau gue tidak sepaham masalah, kalau gue tidak paham karena gue ikutan bayar berarti ada miskom antara gue dan pemerintah. Nah itu banyak yang ngomongin utang pemerintah segini naik segini, tapi nggak tahu atau nggak pernah mendapatkan penjelasan soal utang itu kan. Beritanya sih banyak, penjelasannya banyak, Karena banyak. tapi sampai sekarang gue masih miskom. Dari sisi mana? Gue tanya ke lo ya, karena nggak ada representatif pemerintah di sini. Nggak. Jadi ya udahlah, gue coba tanya ke lo nih, yang mungkin punya lebih banyak pengalaman hidup di Indonesia, lebih lama hidup di Indonesia kan, jadi mungkin pengalamannya lebih ada Ya sih. dibanding gue yang baru Maksudnya 17 umur tahun. itu lebih tua. Ya mungkin itu juga. Gue mau nanya nih, ngapain sih pemerintah kita itu ngutang? Ngutangnya dulu nih, ngapain ngutang? Karena lebih besar pasak daripada tiang. Ini lebih besar Jadi- pengeluaran. Atau mungkin bisa jadi lebih besar mimpi daripada kenyataan. Enggak, bukan. Itu mah lu yang ngutang. Lebih besar. Iya kan begitu kan dasar Iya, dasar iya. orang ngutang Kan- awalnya. Kan tiap tahun kan kita dengar APBN tuh, Hmm. anggaran pendapatan dan belanja negara, Hmm. supaya bisa tetap belanja gitu, karena negara punya perencanaan di setiap kepemimpinan. Ya biasanya ngutang itu terjadi ya karena duit yang didapatkan tidak mencukupi apa yang harus dibelanjakan, apa yang harus Ini kita ngutang buat belanja. Tapi ada nggak Tapi- negara yang Kan gampang- gue bisa aja gampang? belanja tapi kagak ngutang. Tiap hari gue bisa belanja kagak ngutang. Tapi utang lah, sebelum ke situ utang itu kan nggak selalu negatif ya. Ada utang itu bisa berarti positif kalau Utang dalam positif ya, bisa ya. konteks kalau Di kas gue sih pasti negatif kalau ngutang. iya makanya Betul kalau nggak punya mimpi. kalau itu Di dari kas, catatan di kas. secara matematikanya kan negatif, tapi utang itu bisa berarti juga ekspansi, terjadinya pembangunan, terjadinya realisasi dari sebuah rencana. Duh, gue boleh breakdown dulu gak nih? Berarti lebih besar pasak daripada tiang, bener ya? Lebih besar belanja negara daripada pendapatan negara dong. Iya, Makanya solusinya adalah utang. iya. Bukan solusinya meningkatkan pendapatan ya. Nah, kalau gue lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, berarti solusi gue adalah ngutang, bukan meningkatkan pendapatan. Enggak, itu benar. Benar, Pendapatan. Itu benar. Tapi untuk meningkatkan pendapatan butuh utang. Butuh utang Padahal saat ini. tujuannya, Jadi tujuan kita adalah untuk
itu Dan untuk semua. mendapatkan momentum juga kadang bisa jadi harus berutang. Iya, jadi gini misalnya, benar juga ada momentum. Jadi gini, Misalkan lu butuh sekolah nih besok anak, nah lu belum dapat duit nih sekarang, ya mau nggak mau pinjam dulu lah, ntar kalau ada duit lu bayar. Nah, Oh negara iya, juga makanya seperti gue baca tuh di BI itu apa utang digunakan untuk pendidikan. itu. Iya, Itu kalau kayak nggak berarti BI orang tua yang tidak Ya, itu tadi Indonesia orang tua yang tidak mampu ya. utang Indonesia itu kan karena apa jadi positif itu karena digunakan untuk pemenuhan kebutuhan produktif. masyarakat. Jadi kayak fasilitas kesehatan, pendidikan, apa infrastruktur, terus apalagi ya belum lagi kan kebutuhan-kebutuhan lain yang kalau di pandemi kayak gini mesti ngasih Oke, bantuan sosial dan sebagainya kan. gini deh. Itu kan perlu. Jadi ini mungkin gue kritikan gue terhadap diri gue sendiri dan bagaimana gue ngeliat banyak orang. Lu kan sumber informasi ya. Lo sampaikan ke gue dan gue sepatutnya itu hanya menjadikan sumber informasi dan yang perlu gue alami sendiri, hitung sendiri, baca sendiri gitu. Seandainya gue dari dulu dari SD itu tahu kalau gue tuh harus mempraktekkan sendiri, gue pasti pintar matematika. Karena dari SD gue taunya matematika itu 1+1 sama dengan 2 gitu. Ini istilah aja. Atau misalnya sampai sekarang kenapa gue nggak tahu ngitung hukum Pythagoras tuh kayak gimana? Gue nggak tahu. Yang gue tahu, ngitung segitiga itu pakai rumus Pythagoras. Ngitungnya nggak tahu. Ya bener gak sih? Atau akar kuadrat lah. Gue sampai sekarang nggak tahu gimana cara ngitung akar kuadrat. Tapi gue tahu kalau akar kuadrat 6 adalah 2 gitu. Kalkulator juga bisa sekarang. Nah itu, jadi gue tidak pernah mengalami sendiri. Jadi gue nggak pintar-pintar. Tapi ada baiknya adalah lo tadi informasi itu lo juga harus diselami sendiri, harus lo Tapi cari sendiri. yang aneh tuh gini sih, sebetulnya ada nggak sih negara yang nggak punya utang? Ada. Tapi maju. Ada Ya, ini. tapi bisa ekspansi iya, gitu. Tapi gue nggak mau mikirin, nggak mau iri sama negara lain yang nggak punya utang dulu ya. Ini masalah yang kita punya dulu. Jadi belanja negara lebih besar daripada pendapatan, akhirnya solusinya utang untuk belanja produktif. Nah, aku mau nanya nih kalau gitu, pendapatan negara itu nyarinya di mana sih? Marketnya di mana sih pendapatan negara itu? Apakah di dalam negeri atau di luar negeri? Ya mayoritas dalam negeri. Mayoritas dalam negeri. Jadi untuk memenuhi belanja negara itu kan untuk kepentingan dalam negeri. Ya. Tapi pendapatannya dicari dari dalam negeri. Ya. Tapi utangnya diambilnya dari sebagian dari luar negeri. Ya. Dalam Nah itu gue nggak ngerti ini apa ketepatannya, bukan ketepatannya, hasanah ya, hasanah Kan apa sih bijaksananya gue nggak ngerti tuh. Kan kalau- Apakah itu di kalau tadi yang pertama utang digunakan untuk belanja, gue sepaham. Oke. Gue bukan sepaham, gue masuk akal. Utang dipakai buat belanja masuk akal. Yang gue gue tidak sepaham adalah kenapa harus ngutang, apalagi tadi pendapatannya diambilnya dari dalam negeri. Ya. Belanjanya untuk kebutuhan orang dalam negeri, tapi ngutangnya dari luar negeri. Iya, kan ada opportunity loss tuh istilahnya tuh kalau yang secara normatifnya kenapa kemudian mesti dilakukan belanja sekarang untuk hal-hal yang produktif kayak tadi atau yang bisa menjadi aset sehingga di kemudian hari aset itu bisa bermanfaat dan bernilai lebih bagi negara. Kalau itu tidak dilakukan sekarang, itu tadi ada opportunity loss. Sementara kalau untuk dilakukan sekarang, opportunity loss Momentum tadi yang bilangan dia. iya, akan kehilangan momentum karena untuk tanpa utang bisa memenuhi sendiri modalnya itu butuh waktu untuk punya modal itu. Nah itulah pilihannya utang. Nah, kan ini pernah baca ya ada artikel di Timor Leste artikelnya. Jadi Dia nggak mau berutang. kenapa banyak negara berkembang kemudian terjerat hutang kepada negara-negara kaya gitu, negara maju. Jadi kan setelah Perang Dunia II, negara-negara di utara itu mayoritas negara-negara kaya. Negara-negara di sisi selatan, termasuk Asia gitu, Indonesia negara ketiga lah gitu ya. negara
dan Afrika juga, sebagian besar Afrika termasuk Afrika Selatan sebenarnya dulu itu. Dari situ muncul istilah negara berkembang kan. Nah, dari negara-negara yang masuk kategori negara berkembang itu akhirnya mereka berpikir, yang negara-negara di utara berpikir untuk membantu. Oh, kita bantu ya negara-negara selatan supaya kehidupannya, masyarakatnya dan negara infrastrukturnya bisa tidak terlalu jauh gapnya dibanding mereka gitu. Yakin membantu. Ya itu konsepnya begitu. Kemudian melalui perbankannya, melalui institusi keuangan dan termasuk berdirinya World Bank dan IMF itu dalam rangka itu gitu, membantu. Tapi intinya supaya ada percepatan membangun peradaban lah di negara-negara berkembang itu, supaya lebih cepat membangun infrastruktur dan sumber daya manusianya, kan itu erat kaitannya. Nanti kalau infrastrukturnya udah bagus, kemudian sarana prasarana udah oke dan sebagainya, kan biasanya diikuti dengan kemajuan ekonomi. Kalau kemajuan ekonominya udah oke, kan biasanya masyarakatnya lebih makmur. Idealnya begitu. Tujuan dari berutang itu adalah untuk membangun peradaban. Sederhana. Gua pikirnya sederhana aja, langsung simple gitu loh. Iya. Buat membangun peradaban kita butuh ngutang, ya kan? Iya. Nah, oke, Nggak, tadi rumusan lain selain ngutang ada nggak ya kira-kira? Ada alternatif lain nggak? Misalkan kok kayak tadi kan lu bilang kenapa nggak yang ada lain bagi hasil pendapatan? kalau dalam hukum Islam itu bagi hasil. Jual beli. Bagi Tapi tetap kurang. Enggak, gua rasa ya benar. Thanos masalah dihilangkan, dikurangin gitu, tapi kan nggak mungkin. Nah, tadi kan lo bilang berarti utang itu untuk digunakan sebagai belanja produktif. Tapi apa benar-benar harus pakai utang untuk infrastruktur pembangunan? Faktanya nggak selalu. Pernah baca buku Cindy Adam atau Guru Cindy Adam Soekarno Putra gitu? Jadi pokoknya di buku itulah, antara buku Cindy Adam atau yang ditulis sama guru ya. Jadi kan Soekarno itu waktu jadi presiden itu punya kebiasaan kalau pagi itu ada salah satu, sama kebanyakan kita gitu. Ini alkisah apa fakta nih? Fakta. BAB. Fakta sejarah. Ya? Fakta sejarah. Yang ditulis oleh saksi. Tulis berdasarkan hasil Saksi wawancara. sejarah. Saksi sejarah antara guru atau Cindy Adam, nanti dicek aja di bukunya. Jadi kalau pagi dia punya ritual BAB itu, apa namanya? Buang hajat orang. Nah, Tunggu, kami disponsori oleh Sehat Tentrem. Enggak, Deng. salah satu kebiasaan saat buang hajat itu baca koran atau baca buku, pokoknya baca informasi lah, baca koran biasanya. Nah, terus guru dari luar karena habis disuruh bawain koran, nanya, Pak, itu ada pilot pesawat mata-mata Amerika ketangkap di Indonesia. Ada berita itu gitu. Oh, udah, biarin gitu. Nanti mau ditukar jalan gitu, kata Soekarno gitu jawabnya ke guru. Nah, guru bingung dong, mau ditukar jalan gitu. Nah, singkat cerita pokoknya itu jadilah Tawanan. Iya, tawanan yang kalau Amerika mau menebus warga negaranya yang seorang pilot itu, Soekarno minta bangunkan jalan highway gitu ya, semacam jalan highway itu, yang akhirnya jadi jalan highway pertama di Jakarta ya, yang dari Cawang ke arah Priuk tuh namanya jalan apa itu? Bypass gue tau. Iya, jalan bypass itu. Jalanannya, jalan rayanya, bukan bypassnya. Jalan rayanya yang di bawah itu. Nah, itu jalan itu yang ngebangun adalah Amerika dari hasil barter pilot. Orang Amerika yang kerjain? Nggak tahu kalau yang ngebangun, tapi mungkin ngebiayain ya. Itu nggak pakai utang. Oh gitu ya. Nah, kalau sekarang banyak mata-mata ketangkap bisa digituin ya, mungkin berkurang utang. Ini bukan salahnya Pak Soekarno loh ya. Ya, kalau mata-mata ini kan Amerika mata-matanya Indonesia Tapi sendiri. Tapi kecerdasan Tapi kalau sekarang Soekarno mungkin untuk kalau dulu kan zamannya masih zaman perang lah ya, masih zaman tahan-tahanan gitu kan. Kalau ya, sekarang itu mungkin kan barter itu masih ada, tapi secara transfer, istilahnya transfer knowledge ataupun transfer ilmu dan transfer ini komoditas, jadinya perdagangan tetap ada juga sih dari situ gitu. Tapi kan jatuhnya ini apa namanya, Soekarno bisa bangun jalan tanpa utang walaupun
konteksnya lagi zaman perang kayak gitu ya. Iya, enggak Iya. perang. Lagi perang aja bisa bangun jalan tanpa Enggak uang. perang itu kan Indonesia- setelah perang dunia 2, enggak Kan lagi kalau nggak salah Perang dengar dingin. itu Indonesia juga Enggak zamannya juga, pasca. zaman Soeharto juga gitu kan, untuk ke Jepang kan, lu bisa bangunin jalan baru lu bisa dagang di Indonesia, misalnya kayak gitu kan. Gua dengernya seperti itu gitu kan, makanya kenapa tuh jalan-jalan di Indonesia tuh juga salah satunya juga bangun oleh Jepang tol dan sebagainya gitu kan. Nah, biar dia mau produk-produknya tuh masuk. Ya, suara lo nggak masuk lagi. Sekarang kita mundur lagi ke belakang dulu. Apa namanya, penjelasan tentang berapa sih utang ini ternyata nggak macam-macam, dan gue juga baru tahu dari pas kemarin baca-baca. Oke, kita mundur dulu ke belakang. Ternyata yang namanya utang itu tidak sesimpel itu pembelahannya gitu ya. Sama kayak uang juga banyak banget dan lo harus perlu tahu itu. Nggak cuma uang kartal doang. Nah, kalau utang luar negeri Indonesia nih, lo bisa cek sendiri. Utang luar negeri Indonesia April 2021. 2 bulan lalu berarti. Ini utang luar negeri Indonesia ya. Utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri pemerintah, yaitu adalah 2.945 triliun, 8 triliun. Utang luar negeri Indonesia swasta, itu adalah 2.988,7 triliun. Jadi yang namanya utang luar negeri Indonesia adalah per April 2021 5.977,4 triliun. Campuran antara yang swasta sama yang murni negara gitu. Utang Yang luar negerinya. 5.000. 5.000, hampir 6.000. Hampir 6.000. 6.000. Nah, itu utang luar negeri Indonesia. Kalau utang pemerintah Indonesia beda lagi perhitungannya. Utang pemerintah itu yang dari luar negeri tadi 2.945 triliun, dan utang dalam negeri 3.581 triliun. Itu Jadi 5.000. utang pemerintah itu sebagian besar adalah utang dalam negeri. Nah, itu gua masih fine lah utang dalam negeri. Ibaratnya kita satu kampung gitu ya, punya koperasi, saling utang satu sama lain. Oke? Tapi yang utang luar negeri ini yang gua Tapi nggak bisa sembarangan. Utang luar negeri itu ada aturannya kan? Ada aturannya. ya, yang utang ke luar negeri itu pertanyaan gua adalah pemerintah atau Bank Indonesia? Pemerintah. Pemerintah. Hmm. Bukan Bank Indonesia ya. Hmm. Jadi pemerintah langsung yang utang ke luar negeri. Hmm. Berarti yang diutangin, yang kita dapat dari luar negeri adalah dolar kan? Ya. Dolar ini yang untuk bikin bendungan. Ya. Bikin pembangunan ini pakai dolar semuanya. Bukannya nggak Jadi cuma dolar ya? kalau gue mikirnya kan, Cina mikirnya lagi kan, ya yen lah, Ya pokoknya valuta asing. valuta asing. Jadi bayar pembangunan ini pakai valuta asing. Ini kita bahas permukaannya aja lah, keterbatasannya. Yang kita punya, yang gue punya kan cuma pertanyaan. Jadi demi apa? Jadi pertanyaan. persoalannya di mana? Persoalannya adalah ini Mismatch. kalau gua perumpamaan tanahnya tanah kita, bangunannya semennya semen kita, yang bangun orang Indonesia, kenapa kok dibangunnya pakai utang luar negeri gitu loh. Ya itu tadi balik lagi ke momentum kan. Kalau enggak ya opportunity loss. Lama. Enggak, bukan itu. Bukan, maksudnya Kenapa mata uangnya asing? Kenapa yang dibutuhin adalah dolar katakanlah. ya karena Karena kebutuhan dolarnya. yang punya duitnya juga orang luar. Istilahnya yang ibarat kata mau ngasih pinjamannya juga pihak luar. Kalau gue sederhanakan perumpamaan nih, di kampung gue punya tanah, untuk bahan-bahan bangunannya kampung gue punya, yang ngerjain adalah orang-orang di kampung gue. Tapi kenapa tiba-tiba kampung gue ini butuh duit dari kampung lain buat ngebangun semuanya yang dari kampung gue ini? Dan kampung tetangga lu lebih kaya. Ya kan bahan-bahannya kampung gue punya, lahannya juga lahan kampung gue, yang ngerjain orang kampung gue. Paling pol kalaupun kita nggak tahu, orang kampung gue nggak tahu cara ngerjainnya, nyewa orang kampung lain buat kasih tahu ini Ya, ya. gimana Ya, jadi ya. mandornya, ini gimana sih ngebangunnya. Itu paling pol biayanya adalah untuk satu orang itu loh. Ya. Jadi, nah Sama. yang gua pertanyakan adalah kenapa jadi semua biaya pembangunannya ini pakai uang dari kampung lain? Ya, sebenarnya nggak semua ya. Itu kan tadi ada porsi mungkin 40% utang pemerintah itu utang luar negeri,
60%-nya kan utang dalam negeri. Hmm. Tapi kan nggak semua bisa dicukupi oleh dalam negeri, daya serap dalam negeri itu kan tidak sebesar luar negeri. Kan balik lagi ke kalau gitu belanjanya dikurangi gitu supaya cukup dari yang Dalam negeri doang. Iya, 3.000 berapa tadi, 2.900-an atau 3.000 triliun yang utang dalam negeri doang gitu kan. Ya balik lagi ke opportunity loss. Nah, 3.000-an triliun yang utang dalam negeri kan juga itu existing ya. Artinya udah berjalan, uangnya udah digunakan. Nah, selama itu juga belum selesai baik pokok maupun returnnya atau imbal hasilnya buat utang ke dalam negeri. Kan berarti untuk kebutuhan yang mendesak yang saat ini ya akhirnya diputuskan untuk pinjaman dari luar kan. Untuk pemenuhannya. Oke. Gitu. Bertambah lagi ketidakpahaman gua. Mungkin yang dimaksud si Roy itu skemanya harusnya kita itu nggak butuh luar negeri. Iya, itu Ibaratnya aja sih. gitu kan. Bahannya gua, bahannya bahan orang kampung, tanahnya tanah orang kampung, Itu. yang ngerjain orang kampung. Ya, ya. Kenapa tiba-tiba pakai hanya sekedar duitnya orang luar dari kampung? Ya, Kecuali orang kampung gua butuh impor. memang lu bicara dari sisi idealnya kan. Itu Iya, idealnya begitu. Gua berbicara dari analogi gua yang disederhanakan menjadi kampung. Iya, idealnya begitu. Tapi tidak sesederhana itu ternyata. Walaupun mungkin negara seperti Brunei Darussalam bisa melakukannya misalnya gitu ya. Oh ya, perlu dicatat, Brunei Darussalam nggak punya utang luar negeri. Ya dia utangnya ke masyarakatnya sendiri. Dia kan? cuma punya utang. Makanya tadi gue bilang, gue nggak ada Ya, masalah dengan utang walaupun domestik. kita nggak dalam konteks membandingkan Indonesia dengan Brunei karena Ya. beda skala dan apapun gitu. Cuma Ini maksudnya adalah beda skala yang gue semakin tidak mengerti kenapa dia yang kecil, walaupun orangnya jadi kata lo lebih sedikit untuk di-manage, jadi lebih mudah. Tapi Tapi gue perspektifnya adalah satu hal lagi, kita punya Kalimantan itu segede gini, sebagian besar itu punya kita. Kedua punya Malaysia, yang paling kecil setitik doang itu punya Brunei. nah yang sekarang paling kaya itu ya Brunei yang setitik doang itu. nah sekarang Bukan kaya, yang paling pertanyaan makmur ya, dan sejahtera cuma pertanyaan gue di Brunei itu makmur iya, tapi termasuk maju atau enggak negaranya? buat gua Majunya apa ya? majunya itu adalah tolak ukur yang sangat subjektif ya. Menurut gua makmur adalah maju. Nah, sekarang gini kan tadi salah satu utang itu fungsinya untuk ekspansi kan. Istilahnya lompatan-lompatan, baik itu dalam hal teknologinya, perkembangan sumber dayanya, ataupun mungkin bisnis dan ininya sebagai bernegara. Contohnya Singapura, negara kecil, seperti itu juga, dengan penghasilan yang istilahnya mungkin PDB-nya juga besar, tetap aja dia juga punya utang, tapi kan ekspansinya dia luas. Jadi penjelasannya Andi ini sama dengan penjelasannya kementerian. Nggak cuma Indonesia kok yang punya utang. Oh, enggak maksud gua. Dan justru Maksud gua gini. negara yang paling maju itulah yang utangnya paling besar. Nah, maksud gua gini, kenapa Brunei nggak mau berhutang? Karena mungkin mereka ngerasa cukup, merasa cukup, gua udah cukup makmur deh. Cukup deh masyarakatnya makmur, nggak perlu istilahnya terlalu yang maju, yang teknologi, yang istilahnya dia mengekspansi lah gitu kan, beli teknologi orang lain ataupun ngedatengin orang-orang yang istilahnya ini misalkan kayak gitu kan, yang secara pendapatannya itu belanjanya dia tuh bahkan over nantinya. Jadi itu secukupnya aja gitu. Toh mereka udah makmur gitu kan. Mungkin seperti itu. Beda hal seperti hal Singapura juga sebetulnya bisa seperti itu ya? Gitu. Gue sekilas ngeliat dari YouTube sih Brunei terlihat indah, terlihat rapih lah. Rapinya iya kan, cuman intinya sih gini kan, Pertama. kalau ngomong soal maju ya ketika negara mampu untuk memanage masyarakatnya, memanage keuangannya, memanage infrastrukturnya, itu udah berarti maju gitu. Beradab, peradaban yang tadi kita kejar pakai utang itu. Ya, peradaban luas kan, tapi maksudnya intinya kalau soal itu udah lama ya, memang mungkin fase berutang dia keluar sudah selesai karena tidak sebesar itu. Mungkin pernah. Pernah lah pasti lah. Pernah, coba aja cek historinya. Gua nggak nemu di Google utang luar negeri Brunei itu nggak nemu. Yang gua temu utang domestik kayak. Iya. Ya dulu bagian dari apa? Udah merdekanya lah belakangan.
bagian dari wilayahnya paling kecil. kekuasaan Nusantara juga kan. Iya, Brunei ini dulunya ya. zaman dulu sebelum adanya Indonesia Ya. ada sebuah kerajaan yang lebih besar. Ya, itu bagian dari itu Brunei. Oke, balik lagi deh. Berarti tadi kesimpulannya gue tidak paham ya masalah apa namanya, kenapa kita harus utang ke luar negeri untuk pembangunan. Memahaminya itu mesti memahami kebutuhan negara kita saat ini. Apa aja sih gitu yang perlu dibiayai? Belanja apa aja sih? Ya, kita menengok ke Kemenq ya. Jadi kan lo bilang utang produktif. Ya. Di halamannya Kemenq, proyek yang dibiayai pinjaman. Seharusnya ini adalah proyek produktif dong. Ini proyek yang dibiayai oleh utang. Berarti utang ini kemana? Ya. Nah, harusnya ini adalah utang produktif yang menyebabkan pendapatan kita meningkat. Ya. Oke. Bendungan, pemukiman, pelabuhan, listrik, kesehatan, jalan, rel kereta api, penyediaan air bersih, pendidikan. Secara kesimpulan gue semuanya baik. Ya. Apakah meningkatkan pendapatan? Gue nggak tahu. Dan ini kan umum, utang untuk membiayai bendungan. Apanya dari bendungan misalnya? Masa iya lahannya? Ya enggak lah, pembangunannya lah. Semennya, besinya. Nah, gini. Oke lah. Apakah bendungan membantu meningkatkan pendapatan? Sangat lah. Bendungan sangat lah. Enggak, kalau itu kan bicara infrastruktur ya. Nah, korelasi infrastruktur terhadap kesejahteraan Pertumbuhan ekonomi. atau pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga mengakibatkan kesejahteraan masyarakat di negara sekitarnya kan secara empiris kan sudah dilakukan banyak negara. Cina, Belanda, Amerika, dimanapun dia pasti berinvestasi pada pembangunan infrastruktur dulu, buka jalur, Iya. buka apa segala, kemudian baru arus barang, arus manusia, termasuk wisata terbuka sehingga memperlancar ekonomi gitu. Potensi ekonomi terbuka. Gue sangat tidak membantah pentingnya bendungan ya. Yang gue pertanyakan adalah kita cuma bisa bikin bendungan dengan utang. Kalau nggak utang kita nggak bisa bikin bendungan. Itu balik lagi penjelasannya ke pendapatannya belum mencukupi untuk Bikin bendungan. atau apapun itu, bukan cuma bendungan. Dan Apapun kita- cuma bendungan. kalau bendungannya satu mungkin cukup. Indonesia nggak bisa bikin pemukiman tanpa utang. Itu pemukiman apa dulu tergantung. Makanya Kan di ada Kemenq developers. kan, oke bisa gue klik nggak? Tidak bisa ya. Sini masih gue ada cuman Artinya mungkin membuka lahan untuk pemukiman yang itu disediakan oleh pemerintah. ini berarti poinnya balik lagi ke gue tidak paham kenapa kampung gua butuh utang dari luar buat bikin rumahnya sendiri. Kan pemukiman nih. Kampung gua butuh bikin rumah. Tanahnya punya kampung gua, batunya punya kampung gua, tenaga yang ngerjain orang kampung gua. Tapi orang kampung gua butuh. Nah, yang bayar tenaga warga kampung lu siapa? Kalau kepala desa lu Gampangnya mengeluarkan surat utang, ngeluarin giro lah nih, gua bayar nanti misalkan Kemudian- gitu kan. kemudian Kayak gitu kan yang lu maksud kan? Giro kan nggak berupa cash tuh. Ya ini kan Nih. semua untuk kebaikan kampung gua berjalannya Iya. roda kehidupan kampung gua kan. Tapi kan nggak mungkin juga tanah tiba-tiba jadi semen gitu kan. Istilahnya kan Iya, tetap orang harus dari kampung gua butuh mengubah tanah itu jadi semen. harus diolah dulu, bahannya Iya kan? apa gitu kan, alatnya apa gitu kan, dan bagaimana ngolahnya juga kan mereka juga butuh tenaga, butuh duit lah gitu. balik ke opportunity loss tadi gitu. Kalau dihitung secara ekonomi mungkin dengan membangun sendiri itu akan jauh lebih mahal. Jadi Karena butuh waktu, butuh tenaga luar. Butuh kecepatan itu kan ditunjang dengan keuangan kan. ya. Ya. Semakin Jadi orang Indonesia belum
butuh tenaga luar untuk bangun pemukiman, bangun bendungan, bangun pelabuhan. Belum mampu. Belum mampu ya. Iya. Jadi Contohnya kayak kereta cepat kemarin lah. Kereta cepat. Kalau mereka mengandalkan insinyur Indonesia, bahan baku yang ada semua ada di Indonesia misalkan. Alatnya belum tentu. Belum tentu kita punya bor segede gitu. Bikin gitu kan. Jadi untuk membangun peradaban itu bukan pinter dulu baru punya, tapi punya dulu baru nggak pinter. Kebanyakan seperti itu. Bisa. Kebanyakan. Dulu baru punya bisa. Opportunity loss lagi. Kan gitu. Sementara kita berkejaran dengan target-target yang Indonesia 2040. Mungkin ya 2030, permasalahan macam-macam. ternyata permasalahan negara dan permasalahan individu itu sama aja ya. Sama. Ya kan? Gua orang yang gue cuman bisa naik kereta nih ke kantor nih. Kalau gue naik motor pasti pekerjaan gue akan lebih efektif. Tapi gue nggak bisa beli motor, gue ngutang motor dulu Iya. Terus abis itu apakah pekerjaan gue lebih efektif atau enggak kan? Cuman tuntutannya negara kan anaknya banyak. Ya harus terukur. Tuntutan negara anaknya juga banyak kan. Kalau misalkan lu nggak punya anak misalkan ya, tuntutan lu cuma hidup lu sendiri lah sama bini lu lah. Ya masih bisa santai lah gitu kan, nggak perlu tuh yang buru-buru naik motor. Ngomongin Ya negara gitu kan. curhat. Ya kan tadi kan menyamakan negara sama orang kan. Iya. Nah kalau lu tuntutannya udah anak satu, anak dua, udah percepatannya harus tambah cepet lagi tuh kan, speednya kan. Mau nggak mau ini harus gua maksain gitu kan. Persamaan lainnya itu ada dalam kemampuan untuk menyerap utang itu. Jadi misalnya gini, gue mau pinjam uang ke bank dengan kemampuan jaminan sebuah rumah gitu kan. Nah rumah itu harganya misalnya berapa? 500 juta gitu misalnya harga rumahnya. Nah nanti bank biasanya akan mengukur jaminan atau kolateral itu, kemudian dipadukan lagi dengan berapa kemampuan bayar per bulannya cicilannya. Negara juga gitu, ketika kita pinjam utang luar negeri itu ada patokan pinjamannya. Iya, gue tahu itu patokannya GDP sekarang. Bukan? Iya. Iya nggak sih? GDP PDB itu kan. Berapa sekarang kebijakannya pinjaman utang luar negeri itu dari terhadap PDB itu? Jadi gue nggak tahu kalau syaratnya, kalau IMF mensyaratkan gue nggak tahu kayak gimana. Cuman katanya Bu Sri Mulyani, utang kita sehat, utang Indonesia sehat. Ya berarti kan Karena masih sesuai aturan. 30%-an dari PDB. PDB. Ya. Oke? Ya. Udahlah PDB-nya timpang, dijadikan alat ukur untuk mengukur utang sehat. Kalau misalnya PDB per kapita itu jadi satu orang Indonesia secara statistik punya pendapatan 56 jutaan setahun, tapi kan di satu, kalau misalnya kita bilang kebutuhannya kan untuk kebutuhan keluarga ya, satu keluarga di Indonesia itu rata-rata 4 orang lah katakan, jadi dikali 4 dibagi, hasilnya 224 jutaan per tahun satu keluarga dalam statistik. Ya. Dibagi 12, hasilnya adalah 18 juta 700.000 Ya, kurang lebih. Secara rata-rata loh ya. Secara rata-rata, jadi satu keluarga di Indonesia di statistik pendapatannya 18,5 jutaan Per bulan. Udah pasti itu adalah sebuah ketimpangan ya, karena Ada gap kan gitu kan ya. Pasti ada gap. timpangan yang sangat jauh. Jangankan Indonesia, Jakarta aja kebanyakan orang kagak segitu. Ya, tapi kan itu kan untuk mengukur tingkat kemampuan ya. Jadi kalau itu kan sekarang dijadikan ukuran untuk pemerintah melakukan utang luar negeri. Jadi dengan rata-rata 18 juta pendapatan per bulan gitu, secara rata-rata balik lagi. Kemudian pinjamannya itu kan berarti 30% dalam sebulan. Itu per bulan lagi, berarti 30% dari 18 juta gitu. Jadi setiap orang itu menanggung sekitar 30% dari
utang luar negeri itu kan sekarang porsi utang luar negeri kan 30% dari total PDB kan, bener nggak? Nah, memang akhirnya itu jadi ada gap karena kan ngitung juga kan orang luar negeri yang kerja di Indonesia atau berpenghasilan di Indonesia kan dimasukin ke dalam komponen PDB juga. Nah, padahal Jadi PDB orang itu luar- bukan kenyataan pendapatan per kepala itu orang Indonesia. untuk ukur ekonomi aja. Nah, padahal orang luar negeri itu atau WNA itu walaupun dia di Indonesia dan penghasilan di Indonesia dan masuk dalam penghitungan PDB itu tidak punya kewajiban untuk menanggung utang pemerintah. Orang asing kan tidak menanggung beban itu. Nah, ya katanya kan semakin kesini semakin hari penghasilan orang asing yang di Indonesia kan semakin besar. Jadi karena dengan begitu jadi kondisi realnya tidak tercermin lah dalam PDB. Makanya kan pernah ada yang mengusulkan ya salah satunya LIPI supaya tolak ukurnya utang luar negeri pemerintah itu jangan lagi PDB dong gitu. Jadi gross national income atau gitu yang Itu lebih besar apa lebih lebih kecil? Ya bukan soal lebih besar lebih kecil tapi lebih real karena yang diukur hanya pendapatan orang Indonesia. Tuh, Bu Sri Mulyani kata peneliti Indonesia sih, LIPI ya kan peneliti Indonesia berarti LIPI kan? Para peneliti Indonesia yang orang Indonesia yang meneliti. Lembaga ilmu pengetahuan. Patokan ibu salah. Tapi kan ibu Ya, lebih tapi kan- pintar daripada para peneliti Indonesia. Ibu kan Tapi Bukan, tar ini kan dulu. sejak lama. Belum tentu bisa jadi ini aturan internasional. Mungkin setiap negara juga sama perbandingannya ke PDB. Nggak tahu. Misalkan ya, gue nggak tahu kita juga ikut sih. aturan Ya. internasional. Tapi kan apakah IMF mensyaratkan? Nah itu kunciannya dari PDB. situ. Harusnya kayaknya dari situ ngukurnya. Enggak sih, itu kan untuk ukuran di masing-masing Apakah negara. negara Karena itu kan lain? undang-undang di negara kita kan ada undang-undangnya kan. 60% dari PDB kalau kebijaksanaan Iya kalau kita. undang-undangnya ya. Cuman kan kalau misalkan kita mau pinjam ke luar negeri nih, persyaratannya ada kan. Nah itu apa Gua rasionya belum itu harus dari mungkin. Setahu Gua juga gua nggak kalau- tahu juga sih. Cuman setahu Enggak, itu gua untuk tolak ukur kita aja. pertemuan kita. setahu gua kalau gua mau minjem ke bank itu kolateralnya itu ini kalau nggak tanah. ya. Nah, kalau- Untuk mengukur kemampuan kalau tanah kan Indonesia ya udah negaranya jelas di situ nggak mungkin kabur. kalau mau minjem Nggak butuh ada mau Jaminan disita apa tanah. sih gitu ya. Maksudnya tapi kemampuan bayar bulanannya kan kalau kita kan slip gaji tuh. Nah kalau ini kan berarti kemampuan bayar dari masing-masing Ya, warganya. jadi- Memang ditanggungkan ke warga negara. Jadi utang luar negeri. apakah pemerintah Indonesia atau IMF pakai kebijakan kayak KTA ya? Buat ngasih utang mirip kali. mirip. Ya gitu, Sebenarnya jadi- kalau menurut gua problemnya itu tapi bukan karena itu jadi nggak mudah juga sebenarnya dapat utang luar negeri. Iya. Kan ketika dapat pinjaman berarti negara kita dipandang bagus dong karena wah ini mampu layak bayar. untuk diberi Iya, pinjaman. ya kredit. Cuman maksud gua menurut bankable. ya menurut gua gini, problemnya itu sebetulnya bukan utangnya sih. Bukan utangnya menurut gue. Itu kan utang adalah cara untuk mendapatkan dana. Nah, yang jadi permasalahan itu dari utang itu untuk apa? Dan apakah itu sesuai atau enggak? Istilah nggak ada penyelewengan ataupun korupsi dan sebagainya, ya ibaratnya yang bikin rusak kan sebetulnya di situ. Itu sama seperti keresahan gue sebelumnya kalau pertanyaan ini bisa menjadi misleading kenapa? Karena Iya. misalnya utang buat apa jelas menurut gua. Iya, Utang kalau buat apa jelas. iya Yang kalau idealnya kan gua begitu. pengen risaukan kan adalah kenapa ngutang ke luar negeri. Ya kan tadi itu udah dijawab, Pol. Itu kan nggak ada pilihan lain. Istilahnya kita sumber dayanya belum mencukupi. Secara sumber daya tuh nggak harus selalu alam kan, istilah SDM-nya, teknologinya. Dan ibarat kata mungkin bisa jadi sumber dayanya juga nggak semuanya ada. Untuk bikin tempe aja, sesimpel tempe, kita nggak bisa kalau kita nggak impor kacang kedelainya. Tuh. Kenapa? Kalau itu persoalan alam. Iya itu artinya sesimpel itu pun ya artinya nggak kayak gitu maksud gua Gini. berarti itu nggak bisa dihindarin gitu kan, walaupun memang memaksakan sih bisa aja, tapi ya balik lagi buying time, Bikin bisa kehilangan besi momentum. aja kita nggak bisa.
Bukan. Bisa Krakatau Steel. Bisa, tapi kita tidak bisa selalu memaksakan karena nanti itu terlalu teknis untuk Ya. aspek-speknya. Betul, nah Makanya makanya. gini, kita hobi makan mie gitu. Ah, Mie terbuat dari gandum. gandum kan? Kita ada gandum, kan balik lagi. Betul, itu makanya menurut gua sebenarnya permasalahannya itu bukan hutangnya, tapi pengelolaan dari hasil hutang itu. Bener atau enggak? Nah, kebanyakan hutang itu kan berbunga. Yang jadi problem itu cuma bunganya itu. Udah tuh duitnya yang nggak jadi nyampe. masalah gua Bukan, adalah tapi isu tadi, tapi ini kan cuma sekalimat aja. Itu pernah juga jadi kekhawatiran kan? Karena pernah jadi isu global juga ketika sebuah negara berkembang, bahkan negara di bawahnya berkembang apa negara tertinggal. Oh ini. Ya, dia mendapatkan kucuran dan utang dari luar negeri, kemudian hanya dinikmati segelintir orang Pejabat. atau segelintir Nah, pihak, iya. Ah. terutama pejabat bersama kroni-kroninya, yaitu seperti di Indonesia kan waktu itu Pak Presiden Sid, gitu, Ferdinand Marcos di Filipina, rejim apartheid di Afrika Selatan, dan Augusto Pinochet di Chili, juga ada lainnya. Itu pernah terjadi, tapi itu kita nggak bahas di situ. Kalau sekarang sih kayaknya nggak mungkin. Ya istilahnya lu, ya ibaratnya bukan lu doang ya, gue juga pasti khawatirnya itu ketika kita dibuka untuk pinjem hutang, negara pinjem atas nama kita, jual aset kita kan, jual nama kita nih gitu kan, nama rakyat Indonesia yang mampu bayar gitu kan. Tapi dinikmatinya nggak untuk kita, nah itu yang jadi masalah gitu kan. Dinikmatinya oleh orang lain, sedangkan kita yang harus bayar. tapi gini dah, gua ada baiknya gua belajar lagi. Yang pasti gua masih gagal paham tentang kenapa Indonesia harus ngutang, tapi gua terus belajar lagi. Tapi yang pasti gini, gua kan ikut bayar utang tadi yang awal banget. Ya. Gue bayar pajak, berarti alokasi pajak adalah Sebenarnya sebagian untuk bukan bayar utang. utang, yang menanggung beban utang. Menanggung Gua- beban. bahasa lebih tepat. Enggak, udah gue setiap hari ikutan bayar utang. Dengan gue belanja setiap hari gue ikutan bayar utang. Ya, adalah secara tidak langsung. Secara langsung orang pajaknya digunakan bagian alokasinya untuk bayar utang kok. Kemenq yang bilang. Iya, tapi kan belum tentu, bisa jadi refinancing untuk bayar utang luar negeri, pemerintah mengeluarkan surat utang kepada domestik, nanti uangnya beda lagi. Surat utang itu jadi utang baru lagi. Eh, Masa itu utang bayar utang pakai akan utang selalu. baru? Akan selalu. Berarti ya Tapi ketika lu gue ikutan bayar utang lah. Selama ada Iya. kebutuhan. ketika kita Jangan bayar, gue lah, rakyat. Ya. iya, Yang bayar utang. ketika- Gua salah satunya gue adalah salah satu rakyat. iya, nih Roy, Oke. ketika Nah, tunggu. Dan gue yang ikutan bayar, yang menanggung. Oke. Iya. Iya. Ketika gue harus menanggung utang, harusnya ditanya dulu. Kayak gue mau nggak ngutang? Perwakilan gue kan DPR nih. Iya. iya, Ya kan perwakilan gue di DPR. Udah sah. DPR ah, mau nanggung utang. Hmm. Yang berarti gue mau nanggung utang katanya DPR. Iya. iya. Tapi kalau DPR nanya ke gua, kalau gua nggak mau nambah utang lagi. Kalau lu gimana? Lu Ya, rakyat, bahkan apakah lu bahkan mau nambah utang lagi? bahkan ditanyakan ke presiden nggak mau nambah utang. Nggak mau. Iya dong. Dan gua merasa tidak harus nambah utang lagi. Nah, kalau itu pertimbangannya bisa lain lagi. Ah, kalau lu merasa harus menambah utang lagi? Enggak. Lu merasa harus nambah utang lagi? Kalau nambah sih ya secara langsung enggak, tapi secara tidak langsung gini. Oke, gua nggak mau bayar utang, ya kan? Gua nggak mau bayar utang nih, nggak mau nanggung ya, nggak mau nanggung. Berarti kalau gitu, berarti gua juga nggak akan pakai jalan lu, negara gue gitu kan, nggak akan gua Yang pakai. mudah ada mau udah. Iya enggak, Kan maksud gua gua. bilang nambah. Misalkan oke lah, sekarang teknologi Sekarang faktanya Indonesia 5G, masih nambah 5G lah, utang, 5G lah ya. 5G, oke, gua nggak mau nambah utang, berarti gua secara tidak langsung gua nggak akan menggunakan 5G untuk pengembangan gitu kan. Ya fair kalau kayak gitu Tapi gitu lu tetap kan. bayar loh. Kalau misalnya pemerintah Indonesia, lu misalnya nggak setuju dan lu nggak mau pakai 5G, ya kan? Ya berarti harus Tapi keluar. lu tetap bayar, lu tetap dibebani utangnya. Sekalipun lu nggak pakai 5G. Iya, cuman artinya ketika itu pun nggak menggunakan kan gue nggak beli 5G-nya tuh, gue nggak beli 5G-nya. Ya sesimpel nggak beli itu berarti gue nggak bayar utang untuk 5G itu dulu deh. Kalau dari
penghasilan gua terus dipotong pajak Enggak. dan sebagainya, itu kan ibaratnya untuk bayar hutang yang sebelumnya mungkin atau infrastruktur yang gua pakai sebelumnya. Kan enggak, utang kita bikin 5G itu berarti diambilnya dari pajak yang diambil dari penggunaan 5G. Iya, itu Apa kan gitu? kan enggak, itu Bukan kan utang dijadikan satu. iya, dijadiin Iya, satu. Cuman kan maksud gua ini sesimpelnya kan pertanyaannya lu mau nggak menambah hutang? Ya gua nggak mau kalau mau nambah utang gitu kan. Tapi artinya kalau oke semua masyarakat Indonesia nggak mau nambah utang, udah cukup dengan peradaban sekarang Indonesia. Nggak perlu ada kemajuan yang lain, kita selesaikan utang dulu yang sebelumnya. Artinya kalau ada Fokus teknologi diselesaikan deh. fokus diselesaikan, tapi resikonya balik lagi akan ketinggalan tuh lompatan-lompatan Oke, teknologi kalau gua itu. nggak masalah. Gitu. Kalau lu masalah ketinggalan dengan negara lain, Masalah lah. luas itu. Berarti lo Masalah. merasa tetap harus ngutang. Harus nambah hutang. Utang luar negeri kan maksudnya kan? Iya. Enggak. Kalau pertanyaannya apakah harus utang lagi? Enggak. Tapi- Lo tidak merasa harus utang lagi. Tapi faktanya kan pendapatan tidak selalu mencukupi. Iya, gua nggak ngomong tentang kebijakan pemerintah. Dan Siapa lebih- tahu. Dan dia juga nggak Fokusnya- nanya lu secara langsung. fokusnya pada penambahan modalnya itu untuk pemenuhan belanja negara itu ada solusi lain. Salah satunya dengan pasar modal, atau memang di sedikit demi sedikit beban karena refinancing gitu, beban untuk mengurangi beban utang Gua luar tahu. negerinya dengan menerbitkan utang untuk masyarakat sendiri kan, ada suku ke retail, ada Gua tahu suku- yang lo maksud. Lo tidak setuju dengan penambahan utang luar negeri. Luar negeri. Si Andi bilang apa namanya? Kalau gitu ada Ada risiko yang harus risiko dibayar. opportunity loss. ah. Bagi lo enggak, gua nggak setuju juga dengan opportunity loss. Jadi lo punya yang lo setujui sendiri, tidak utang luar negeri tapi tanpa opportunity loss, Iya. ya kan? Tapi yang jelas lo tidak setuju menambah utang luar negeri baru. Cari alternatif baru Kalau lo gitu. setuju dengan menambah utang luar negeri baru? Nggak masalah menurut gua, nggak hutang itu nggak jadi masalah. Gua bilang balik lagi ke jawaban Utang tadi. luar negeri baru. Luar negeri baru pun nggak masalah selama penanganan dan pengelolaannya itu benar. Itu aja. Tapi berarti ya itu kan sejalan Investasi. dengan kementerian. Iya. Kita punya utang sehat, dia bilang gitu. Betul. Kan? Berarti Investasi lo termasuk dan yang nanti setuju ketika menambah utang luar negeri baru. Ya secara tidak langsung kan, gue bilang kalau secara langsung gue nggak mau gitu loh, ngerti nggak? Secara pribadi gue gitu. Jangan dikompleksin lagi. Ya lu juga jangan narik kesimpulan langsung sesimpel lu berarti nggak setuju gitu kan, dia kan istilahnya menjuruskan kan itu kan. Nah maksud gua gini, kalau pertanyaannya perlu ataupun apa ya istilahnya, lu setuju nggak nambah hutang? Ya kalau pendapat pribadi gua nggak setuju karena itu semakin beban. Tapi Ya. ada resiko. Nah resiko itu yang gua nggak mau ambil. Jadi lo nggak apa-apa, kita terpaksa. Terpaksa, cuman dengan catatan, ada catatan. Oke, gue terpaksa dengan ada catatan. Gue nggak mau ketinggalan zaman, negara gue nggak mau ketinggalan zaman. Artinya ketika lu mau ngutang, lu bener. Oke, kita mengambil kesimpulan dari kita bertiga aja dulu nih. Parameter sampling rakyat Indonesia yang sangat tidak sampling sekali. Nah, kalau gue tidak setuju nambah utang luar negeri baru. Kalau lu tidak setuju nambah utang luar negeri baru, Tapi selalu ada solusi untuk lu permodalan. lo punya kebijaksanaan yang lebih, lo punya apa sih, proyeksi yang lebih advance dari pemerintah. Ya punya Iya kan? Punya itu. Gua tanpa proyeksi advance karena gua nggak ngerti, tapi yang jelas gua nggak mau nambah utang luar negeri baru. Lo punya nggak mau nambah utang luar negeri baru, tapi lo punya proyeksi yang lebih advance, kayak ya kan Bosman juga punya proyeksi juga, masing-masing semua punya proyeksi kan. Ya. Enggak, tapi gimana ke atau apa ya, pertanyaan lu setelah ngobrol kita bertiga tanpa ada satupun orang yang expert di bidang keuangan, lu makin paham. Tadi itu gua mau ada endingnya. Oh iya. Oke, gue udah ulang lagi deh. Udah simpulkan aja dulu nih ya. Kalau gua tidak setuju Indonesia nambah hutang luar negeri baru apapun resikonya. Lo tidak setuju Indonesia nambah utang luar negeri baru, Tapi juga Tapi nggak mau ngambil punya resiko. proyeksi untuk tidak opportunity loss itu sangat banyak. Nah, Iya. Kalau beliau terpaksa setuju nambah utang luar negeri baru.
Selama untuk Supaya tidak- pengembangan. yang penting opportunity loss tidak terjadi. Tidak terjadi. Apakah mau nambah utang luar negeri baru atau enggak bodo amat. Yang penting nggak ketinggalan. Nah, kalau lu gimana? Kan lu rakyat Indonesia dong. Diwakili sama DPR. DPR yang menyetujui Indonesia bikin punya utang luar negeri. DPR apa bukan sih? DPR apa presiden apa Bank Indonesia nih yang pengen ngutang? Iya pemerintah, tapi kan tetap atas persetujuan legislatif. Ya, berarti rakyat Indonesia lewat DPR mengatakan setuju Indonesia punya utang luar negeri baru. Lu setuju apa enggak? Terakhir, Roy. Apakah lu diwakili oleh DPR? Emang ada rencana nambah utang lagi? Gue yakin masih nggak usah rencana, gue yakin. Roy, gue mau nanya, utang lu sama Sogi, Indomie kemarin gimana? Kapan? Asli. Jokes tuh. Oke, kesimpulannya gue masih gagal paham tentang utang Indonesia. Ya, karena sama-sama. Berarti masih terjadi miskom antara gue dan pemerintah Indonesia. Lo sepaham apa tidak sepaham atau tidak paham dengan pemerintah Indonesia? Tolong ngobrol kasih- sama yang paham, kasih- jangan kayak kita. Ngobrol tolong sama-sama dikasih tidak paham. pendapat ya, karena ini sangat tidak konklusif.